wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishruna, maqalah yang ke-22. Radhiyallahu anha. Maqalah ini bersumber dari Aisyah, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Ini Siti Aisyah, ya, istri Rasul, yang sangat cerdas, gitu ya, dan menjadi sesuatu yang penting, ya, dalam kehidupan umat Islam terkait dengan periwayatan hadis. Maka Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam tanda petik dinikahkan kepada seorang perempuan yang masih muda. Itu kan isi Nabi awalnya semua udah tua-tua, gitu ya. Nah, ini Siti Aisyah dinikahi Nabi masih sangat muda. Nah, ini kalau orang-orang yang tidak senang dengan Islam, ya, mereka mendiskreditkan Rasulullah SAW. Namun sesungguhnya, ya, dengan menikahi Siti Aisyah, maka Nabi dalam sabda-sabdanya ini banyak yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya, karena orang yang masih muda, daya ingatnya kuat, gitu ya. Maka banyak sekali Siti Aisyah meriwayatkan hadis, gitu ya. Coba bayangkan kalau Nabi beristrikan seseorang yang tua-tua, agak sulit itu, karena Aisyah masih muda sekali, gitu ya. Maka daya ingatnya kuat. Nah, sepanjang beliau hidup bersama Rasul, maka sabda-sabda Rasul itu dijaga betul oleh Siti Aisyah. Ya. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan Aisyah sebagai istri Rasul. Ya, sangat muda, dan justru di situ hebatnya. Ya, banyak sabda Rasul beliau yang menyimpannya, beliau ingat, gitu ya. Karena memang orang-orang yang usia masih muda, ya, dayanya lebih kuat. Jadi jangan punya prasangka lain, kenapa nanti kok menikahi wanita yang masih muda bener, padahal usia udah tinggi. Ya, ini karena ada hikmahnya. Hikmahnya apa ya? Tadi, ya, sabda Rasul itu terjaga dengan rapinya oleh Siti Aisyah. Makanya ada juga yang mempermasalahkan Abu Hurairah, gitu ya. Abu Hurairah kok banyak banget kalau hadis, gitu ya. Kok lebih banyak daripada Siti Aisyah. Nah, ini kenapa begitu ya? Kalau Nabi bersama Siti Aisyah itu kan hanya di rumah, ya, sehari di rumah. Sementara ketika keluar, ya boleh jadi Abu Hurairah lebih banyak, ya, lebih banyak berinteraksi dengan Rasulullah, sehingga beliau banyak kali meriwayatkan hadis, ya. Jadi riwayat hadis Abu Hurairah memang dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah itu lebih banyak Abu Hurairah. Iza arada Allah Ta'ala ayyudkhila ahlal jannati fil jannati ba'atha ilaihim malakan. Iza arada Allah Ta'ala, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, berkehendak, ayyudkhila ahlal jannati, memasukkan ahlu surga fil jannah, ke dalam surga, ba'atha ilaihim, maka Allah akan mengirim kepada ahlul jannah tadi malakan, ya, seorang malaikat. Jadi kalau kita bahasa Indonesia, malaikat itu satu, gitu ya. Padahal dalam bahasa Arab malaikat itu banyak. Kalau satu malakun, tunggal, malakun satu malaikat. Kalau malaikat beberapa malaikat, ya. Jadi kalau malaikat sebenarnya jamak, itu untuk jamak.
Tapi enggak terlanjur kita dalam bahasa kita malaikat ya satu. Jadi ketika Allah menginginkan seseorang atau masuk ke dalam surga, Allah mengirimkan kepada mereka malaikat. Wa ma'ahu hadiyatun. Ya, malaikat tersebut membawa hadiah. Wa kiswatun minal jannah, dan membawa pakaian dari surga. Nah, ini kan kalau nanti ya urutannya itu ketika kita dibangkitkan Allah di hari kiamat, itu kan pertama mahsyar, ya. Mahsyar, kemudian terus berjalan, ya, mizan, timbangan, amal ibadah kita timbang, ya. Kemudian sirat, gitu kan, sirat, kemudian dari sirat ada telaga itu, Kautsar, ya. Kemudian baru kita ini diarahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika akan masuk ke surganya Allah itu, ya, maka Allah mengutus seorang malaikat dan diberikanlah hadiah dan juga pakaian yang menajan dari surga. Sebagian ulama mengatakan walil jannati thamaniyatu abwabin. Surga itu mempunyai 8 pintu. Kullu babin yudkhiluhu sab'una alfa rajulin soffan wahidan. Setiap pintu akan dimasuki oleh 70.000 orang soffan wahidan dalam satu barisan. Saya menerjemahkan rajul dengan laki-laki, saya kurang pas ya. Kenapa? Dalam bahasa Arab rajul itu kalau disebut rajul tercakup. Jadi nanti di masukkan 70.000 satu baris, ya, 70.000 satu baris. Mereka sopan, ya. Jadi satu baris akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada banyak itu apa namanya? Ketika rombongan itu satu riwayat, ya, orang-orang kaya itu yang punya banyak dermanya, gitu. Mereka berharap bisa masuk lebih dulu. Tapi ternyata ketika diurut jasa per jasa gitu. Mabniyatun, surga itu adalah istana mabniyatun, ya, yang dibangun, ya, jadi berbangunan. Wa ghurafun, dan ghuraf itu kamar-kamar, ruang-ruang. Wa zawaya, dan aula-aula. Wa manazil ba'duha fawqa ba'din madzhab wa biddah, dan panorama keindahan. Manazil itu pemandangan, ya, ba'duha sebagian fawqa ba'din di atas bagian lain, minadzahabi wal fiddati, terbuat dari emas dan perak, wazabarjad, dan zabarjad jenis batuan, wazamrud, dan zamrud, wal lu'lu', dan mutiara, wal marjan, ya, dan marjan, lu'lu' wal marjan itu satu makna, wal kafur anbar, wa ghairi dzalika min al-jawahir nafisat, dan materi-materi lain yang termasuk permata yang berharga. Nah, itu surga begitu. Makanya ketika Nabi Mi'raj, beliau itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala menerima perintah sholat, beliau sangat mengagumi tempat di mana beliau berada, gitu ya. Warna hijau, gitu ya, sangat indah, gitu. Sehingga dalam riwayat beliau sampai ya terpesona, gitu ya. Kemudian aku kata Allah, ya Rasulullah, ya, kamu nggak usah khawatir. Tapi apa? Keindahan ini, keindahan dan kenyamanan ini, itu kamu akan dapatkan di saat sholat. Gitu.
seperti yang saya sampaikan di sini. Jadi keindahan surga itu kata Allah akan kamu dapatkan di saat sholat. Nah, makanya orang-orang yang sholat khusyuk itu menikmati juga sholat, nggak mau buru-buru gitu ya. Kenapa? Karena di dalam sholat mereka mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kenyamanan. Kenapa? Ya karena kita itu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya otomatis ya kita dalam suasana yang begitu seharusnya. Tapi ternyata kan kita mungkin lebih sering ya sholat kita ya begitu adanya. Gitu ya. Kadang-kadang ya tidak terasa nikmat, gitu ya. Yang kemarin saya katakan justru kita menikmati sholat ketika sudah selesai baru terasa nikmat. Ya. Padahal kenikmatan itu ada di dalam sholat. Fa'idha aradu ayyadkhuluha, maka apabila mereka ingin memasuki surga, qala lahum al-malaku, malaikat tadi akan berkata kepada mereka, ya, in ma'iyya hadiyatan min rabbil alamin. Ya, inna ma'iyya hadiyatan min rabbil alamin. Sungguh kata malaikat, ya, bersamaku ini ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang yang ahli surga tadi akan masuk ke dalam surga, malaikat yang dikirim oleh Allah, yang diutus oleh Allah mengatakan bahwa dia membawa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Qali, penduduk surga kemudian bertanya, ya, ahlul jannah, wa ma tilka hadiyatu, hadiah apa itu? Fayaqulul malaku, maka malaikat tadi mengatakan, hiya hadiyatu asratu khawatimah, hadiah itu berbentuk 10 cincin. Ya. Jadi kata malaikat kepada ahli surga, itu ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bentuknya adalah 10 cincin. Maktubun ala ahadiha, ditulis pada salah satu dari 10 cincin tadi, al-asr, salamun alaikum tibtum 40ha khalidin. Ya, itu cincin yang pertama, tulisannya adalah salamun alaikum, keselamatan semoga selalu bersamamu, tibtum, ya, kalian telah beruntung 40ha khalidin, maka masuklah ke dalam surga kekal selamanya. Ya. Dalam bahasa Arab penyebutan kekal ini agak unik juga, ya. Kalau terkait dengan penduduk surga dan neraka, itu kan katanya kalimatnya khalid, abadi. Tapi ada juga kata bakin, itu pun kekal. Ya. Tapi penggunaannya beda. Jadi bakin itu kekal, khalid itu kekal. Ya. Nah, di mana bedanya? Kalau batin itu terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia itu maha kekal. Ya, apa kekal itu? Lantiha, ya, nggak ada akhirnya. Jadi Allah itu punya sifat al-baqa, ya, kekal. Nah, bagaimana orang yang di surga? Kan katanya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya, atau ahli neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Apakah sama kekalnya Allah dengan kekalnya penduduk surga dan neraka? Ini beda. Ya. Bahasa Indonesia nggak bisa mewakili. Ya. Artinya apa? Sama-sama kekal itu. Jadi Allah itu batin kekal. Ya. Penduduk surga juga kekal. Berarti apa? Kekalnya penduduk surga nggak akan abadi. Gitu. Kita nggak tahu sampai kapan batasnya. Sebab kalau dia itu dianggap
kekal seperti kekalnya Allah, yang nggak mungkin. Kubun tertulis rofa'tu anhumul ahzana wal humuma. Ya, jadi pada ciri yang kedua itu tulisannya rofa'tu anhumul ahzana, aku angkat, ya, aku angkat berbagai kesedihan dan kesusahan dari diri kalian. Artinya apa? Di surga udah nggak ada lagi yang namanya kesulitan. Ya, terus nggak ada lagi. Semuanya serba nikmat. Kesulitan, kesedihan itu udah nggak ada lagi. Maka ada satu bahasa fikih gitu. Makruhin oleh Senawi kan hazan adalah, ya, kesedihan adalah sesuatu mahasara, ya, yang dialami liuku'i makruhin karena terjadi hal-hal yang tidak disukai. Ya, itu kan namanya kesedihan. Ya. Jadi yang namanya sedih ya sesuatu yang terjadi di mana hal tersebut kita inginkan, kita nggak sukai. Nah di surga nggak ada itu, ya. Di surga sesuatu yang kita benci itu nggak ada. Sebab semuanya adalah kenikmatan. Al-fawati mahbubin bil mali, ya, atau yang disebut dengan kesedihan adalah, ya, kehilangan, gitu. Fawati mahbubin, ya, kehilangan sesuatu yang dicintai bil mali pada masa yang lalu. Itu sedih, ya. Jadi kita mungkin pernah benda yang kita miliki hilang, itu kalau kata Syekh Nawawi, yaitu kesedihan. Atau ada keluarga kita yang meninggal, itu namanya hazan. Jadi fawati mahbub, ya. Jadi hilangnya orang atau sesuatu yang dicintai. Wal hakum, sedangkan ham, ya. Jadi ada hazan, ada ham. Di sini bahasa beda-beda pemakainya. Mayahsul lidzalika fil mustaqbali. Yang namanya zam itu adalah sesuatu yang dialami terhadap hal itu di masa mendatang. Di kekhawatiran, ya. Jadi kalau hazan kesedihan atas sesuatu yang sudah terjadi. Kalau kami itu kesedihan terhadap sesuatu yang belum terjadi, itu maknanya sama aja. Ya, hazan itu sedih dalam bahasa Indonesia, ham juga sedih dalam bahasa Indonesia. Makanya nggak bisa terwakili. Ya, mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nggak terwakili. Al-hazan sedih, al-ham sedih, nggak ada bedanya. Tapi dalam bahasa Arab ini dua kata yang berbeda sebetulnya. Ya, sehingga maknanya beda apa? Kalau al-hazan kesedihan, ya, karena sesuatu yang sudah lewat. Gitu. Kemarin peliharaan kita mati, kita sedih sampai sekarang, itu namanya hazan. Tapi kalau al-ham kesedihan terhadap sesuatu yang akan datang, ya, sehingga bersifat khawatir. Ya. Maka oleh Allah dalam cincin yang kedua tadi tertulis begitu, Allah akan angkat, ya, kesedihan dan al-humum, ya, kesusahan, itu maknanya sama. Kan kalau kita di dunia kan bingung tuh besok begitu. Cincin yang keempat maktubun tertulis, ya, al-basnakumul ulala wal kulliyah. Al-basnakum, kami telah mengenakan kepada kalian al-hulala, ya, berbagai busana, wal kulliyah, dan perhiasan. Jadi di surga itu kayak gitu, ya. Nah, pokoknya pakaiannya indah-indah, perhiasan indah-indah. Kalau lalu kata Imam Nawawi, anwa'ut thiyabi, yaitu jenis-jenis pakaian, wal kulliyu anwa'u zinati, kuliah adalah berbagai jenis perhiasan, minad dhahabi wal fiddati wal lu'lu'i, yang terbuat dari emas, perak, dan permata.
Wa fil khamisati maktubun, dalam cincin yang kelima tertulis wa zawwajnahum bi hurin 'ain inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahumul faizun. Wa zawwajnahum, dan kami menikahkan mereka bi hurin 'ainin, dengan para bidadari. Ini jazaituhumul yawma, pada hari ini aku membalas amal-amal mereka bima sabaru, atas kesabaran mereka, annahum humul faizun, ya, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang menang. Jadi apa buktinya di sini? Kita lihat bahwa kesabaran itu, ya, kesabaran menjadi kunci untuk seseorang masuk ke dalam surga. Jadi di sini apa? Ini jazaituhumul yauma bima sabaru. Ya, bima sabaru. Jadi pada hari ini aku berikan balasan kepada mereka bima sabaru, dengan kesabaran yang telah mereka tunjukkan selama hidup. Makanya sabar itu nilainya tinggi sekali, ya, sangat tinggi. Kita sakit, ya, sakit, ya. Sabar yang membuat kita itu dihapus dosa-dosanya. Jadi Allah memberikan kita penyakit, gitu ya. Kemudian kita sabar, tidak mengeluh, gitu, menerima dengan ikhlas, itu yang menjadikan kita dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi bukan penyakitnya, penyakit tidak bisa menghapus, tapi kesabaran kita yang menghapus dosa-dosa kita. Dan memang di dunia ini harus sabar yang harus diperbanyak, gitu ya. Karena dengan sabar maka kita akan terjaga, ya. Contoh umpamanya tetangga kita lebih kaya daripada kita. Kalau nggak sabar, repot kita sabar. Tapi apa? Tetap bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ada teman kita punya jabatan lebih tinggi, nggak usah iri, sabar. Nah, itu kan semua harus dikendalikan dengan kesabaran. Makanya kesabaran inilah yang nilainya di sisi Allah sangat tinggi sekali. Maka di sini Allah jelaskan mengatakan apa? Ini jazaituhumul yauma bima sabaru. Ya, hari ini hari kiamat aku berikan balasan untuk mereka bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka ketika di dunia. Ya, kesabaran dalam artian sangat luas, ya, dalam berbagai aspek kehidupan semua harus sabar. Dalam penyampaian materi mungkin ada banyak hal yang dirasakan kurang, ya, penjelasannya tidak sempurna karena keterbatasan kemampuan saya. Mohon dimaafkan, dan bila mana ada yang itu tolong untuk dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.